Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galuh Tunggal Prasiwi. Pada video kali ini, saya akan menginput data mentah ke dalam aplikasi SPSS. Dalam layar sudah tertera latihan 2. Kita disuruh untuk mencari data dosen STE Bank BBD Jateng sebanyak 25 orang dosen, di mana dalam data ini terdapat 6 variabel. Yang pertama itu ada nama, jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, bidang keahlian, dan status. Nah, dalam poin A ini kita disuruh untuk menentukan min, median, modus, nilai data terkecil, nilai data terbesar, rentang, simpangan baku, variance, koefisien kurtosisnya, koefisien squamous-nya untuk variabel usia dosen di kampus STE Bank BBD Jateng. Nah, di sini sudah ada data dosennya. Selanjutnya, kita bisa memasukkan data ini atau mengolahnya ke dalam aplikasi SPSS. Dalam aplikasi SPSS ini, langsung saja kita masuk ke dalam menu variabel view untuk memasukkan semua variabel yang ada dalam data. Yang pertama ada variabel nama. Kita pilih tipenya itu string. Width-nya kita kasih 40. Desimalnya 0. Labelnya adalah nama dosen. Values-nya non. Missing-nya juga non. Columns-nya itu nanti kita menyesuaikan, yaitu 40. Kliknya kita pilih left, dan measure kita pilih nominal. Selanjutnya, variabel yang kedua, itu ada gender. Kita pilih tipenya itu string. Width-nya kita kasih 5. Desimalnya 0. Labelnya kita isi dengan jenis kelamin. Values-nya juga non. Missing juga non. Columns-nya itu kita isi 8, nggak apa-apa. Kliknya kita pilih left. Measure kita pilih nominal. Oke, masuk ke variabel yang ketiga. Itu ada usia. Kita pilih numerik. Width-nya kita kasih 6. Desimalnya itu kita beri 0. Jenis labelnya itu kita isi dengan usia dosen. Values juga non, missing juga non, columns-nya yang kita kasih 8, nggak apa-apa. Kliknya kita pilih left, measure kita pilih scale. Lalu yang keempat ini ada pendidikan. Kita pilih string. Width-nya kita isi 12. Desimal 0. Labelnya itu tingkat pendidikan. Values-nya juga non, missing non, columns-nya kita isi 12. Kliknya kita isi left, measure kita pilih nominal. Oke, selanjutnya yang kelima itu
ada keahlian, tipenya kita pilih string, width-nya kita isi 15, desimalnya 0, labelnya kita isi dengan bidang keahlian, values juga non, missing juga non, columns-nya kita isi 12, gak apa-apa. Selanjutnya kita pilih left, measure kita pilih nominal. Oke, sudah. Selanjutnya ada variabel yang terakhir, yaitu ada status. Kita pilih string, width-nya kita isi 15, desimalnya 0, labelnya kita isi status, value juga non, missing non, columns-nya kita isi 12, link-nya kita isi left, dan measure kita pilih dengan nominal. Oke, semua variabel sudah kita masukkan. Selanjutnya kita beralih ke data view dan kita bisa menyesuaikan ya teman-teman. Di sini kita bisa tarik-tarik sesuai dengan kebutuhan kita, biar rapi aja gitu. Seperti ini. Nah, dan di sini saya akan menyalin atau mengcopy paste data mentah ini. Kita salin semua. Kita masukkan ke sini. Nah, seperti ini tampilannya. Sudah masuk semua kecuali usia ya. Nah, di sini kita input satu-satu untuk usianya. Pertama ada 38, 48, 49, 30, 45, 50, 48, 32, 45, 49, 33, 50, 50, 50, 50, 41, 46, 45, 36, 45, terus ada 47, 30, 33, 34, 33. Nah, sudah kita input satu-satu dan tampilannya seperti ini. Sudah dimasukkan semua ya teman-teman. Lanjut kita ke soal lagi. Nah, untuk soal poin A, kita disuruh untuk menentukan mean, median, modus, nilai data terkecil, nilai data terbesar, rentang, simpangan baku, variance, koefisien kurtosisnya, koefisien squamous-nya, untuk variabel usia dosen di kampus SDE Bank PBD Jateng.
Langsung saja kita masuk ke menu analisis. Kita pilih deskriptif statistik dan kita pilih frekuensi. Berdasarkan usia. Seperti ini, dan statistiknya kita pilih yaitu mean, median, modus, sum, nilai minimum, maksimum, means, terus ada squamous dan kurtosis. Ya, kita cek lagi. Ada standar deviation kurtosis. Nah, standard definition kita klik, variance, rank. Nah, sudah kita pilih semua, hanya kita continue. Lalu kita pilih OK. Nah, kita bisa lihat di sini teman-teman sudah tertera data statistiknya berdasarkan usia dosen. Kita bisa mengetahui min-nya itu ada 42,28, mediannya 45, modusnya ada 50, standar deviation-nya 7,397, nilai minimumnya ada 30, nilai maksimumnya ada 50, terus kurtosisnya ada minus 1,441, terus ada variance 54,71, squamous-nya minus 0,511, dan sum-nya itu ada 1057. Seperti itu teman-teman. Baik, poin A sudah kita kerjakan, lanjut ke poin B. Poin B, kita disuruh membuat grafik batang untuk persentase dosen berdasarkan bidang keahliannya. Nah, langsung saja kita masuk ke graf. Kita pilih menu bar. Kita pilih simple dan data in grid R, yaitu summaries for groups of cases. Nah, kita pilih best repairs-nya, kita pilih persen. Terus untuk kategorinya itu berdasarkan bidang keahlian. Klik, kita masukkan sini. Nah, kita pilih OK. Nah, di sini sudah muncul diagram batangnya, namun kita belum bisa mengetahui berapa persentasenya. Nah, untuk mengetahui persentasenya, kita bisa klik pada gambar diagram batangnya ini 2 kali. Nah, setelah itu kita pilih Show Date Labels. Ini kita close aja. Nah, jadi diketahui persentase dosen berdasarkan bidang keahliannya. Di bidang ekonomi ada 88%, bidang pendidikan ada 4%, psikolog ada 4%, dan sastra ada 4%. Nah, jadi kita sudah mengetahui berapa persentase dosen berdasarkan bidang keahliannya. Oke, poin B sudah kita kerjakan. Kita bisa close. Selanjutnya, kita akan kerjakan poin C. Buatlah grafik batang untuk persentase dosen berdasarkan tingkat pendidikannya. Caranya itu sama seperti tadi ya teman-teman. Kita pilih graph, kita pilih menu bar, pilih simple, summaries for group of cases, deviance.
Nah, di sini kita disuruh untuk membuat persentase dosen berdasarkan tingkat pendidikannya. Sama, kita pilih untuk persenannya, terus kategorinya. Nah, di sini kita pindahkan dulu, terus kita pilih tingkat pendidikan. Nah, kita bisa masukkan ke sini, kategori tingkat pendidikan, lalu kita pilih menu OK. Nah, sama ya teman-teman, sudah terlihat tampilan diagram batangnya, namun kita belum mengetahui persentasenya. Kita klik 2 kali pada gambar diagramnya, setelah itu kita pilih Show Data Labels. Nah, kita atur dulu. Di sini sudah diketahui teman-teman persentasenya mengenai dosen berdasarkan tingkat pendidikannya. Di sini sudah diketahui dosen yang berpendidikan S2 itu ada 92% dan dosen yang berpendidikan S3 itu ada 8%. Nah, seperti itu teman-teman. Caranya itu sama untuk poin B tadi. Oke, selanjutnya kita close. Kita lanjut ke poin yang C. Buat grafik batang untuk persentase dosen berdasarkan tingkat pendidikannya. Oh, sudah, maaf. Kita lanjut poin yang D ya, teman-teman. Yaitu buat grafik lingkaran yang menggambarkan rata-rata usia dosen berdasarkan bidang keahliannya. Nah, di sini kita disuruh membuat grafik lingkaran. Kita bisa pilih menu graph, terus kita pilih menu pie. Summaries for groups of cases. Kita pilih itu sum for variable. Yang pertama itu ada usia, kita masukkan sini. Terus variabel yang kedua itu ada berdasarkan bidang keahliannya. Nah, seperti ini teman-teman. Selanjutnya kita pilih OK. Nah, di sini sudah muncul tampilan diagram lingkaran, namun kita belum bisa mengetahui berapa persentasenya. Sama langkahnya seperti tadi, kita klik 2 kali. Setelah itu kita pilih Show Data Labels. Nah, sebelumnya kita atur dulu nih, ya, di Not Displayed-nya, bidang keahlian, kita pindahkan ke atas, persennya kita pindah ke atas, dan usianya kita pindahkan ke bawah. Kita klik Apply, kita close. Nah, sudah tertera di sini bahwa dosen berdasarkan bidang keahliannya diketahui di sini di bidang ekonomi ada 86,28%, di bidang pendidikan ada 4,64%, bidang psikologi 4,35%, dan bidang sastra 4,73%. Namun kita belum bisa mengetahui rata-rata usia dosen berdasarkan bidang keahliannya. Nah, untuk mengetahui rata-rata usia dosennya, kita tidak bisa menggunakan diagram lingkaran ini. Kita bisa menggunakannya menggunakan
diagram batang. Oke, kita close dulu. Nah, kita pilih Oke, kita lanjut. Kita bisa pilih menu Grab untuk mencari rata-rata usia dosen berdasarkan bidang keahliannya. Kita pilih, misalnya kita menggunakan diagram batang ya, kita pilih ini bar, simple ya, summary for group of cases defined. Nah, di sini kita ubah tampilannya ya teman-teman, tidak lagi persen. Karena kita disuruh untuk mencari nilai rata-rata, kita pilih other statistic. Nah, variabelnya itu kita pilih yang pertama itu usia. Nah, kita cek di sini, change statistiknya itu kita pilih mean of values. Sudah sesuai, lanjut. Nah, untuk kategorinya ini kita bisa memasukkan berdasarkan bidang keahliannya. Nah, seperti ini. Kita pilih OK. Nah, sudah tertera tampilan di layar itu diagram batang, sama seperti tadi. Untuk melihat presentasinya, kita klik double. Kita pilih Show Data Labels. Nah, di sini kita atur. Di Not Displayed-nya, kita pindahkan ke atas. Oke, seperti ini. Apply. Close. Sudah muncul, teman-teman, bahwa rata-rata usia dosen berdasarkan bidang keahliannya itu di bidang ekonomi itu rata-ratanya itu 41,45 tahun, di bidang pendidikan itu 49 tahun, di bidang psikologi itu 46 tahun, dan di bidang sastra itu ada 50 tahun. Seperti itu, teman-teman. Jadi seperti ini ya tampilannya. Ya, selanjutnya kita sudah mengerjakan poin D. Kita bisa close. Lanjut ke poin E, buatlah grafik garis yang menggambarkan rata-rata usia dosen berdasarkan tingkat pendidikannya. Kita pilih menu graph. Nah, untuk diagram garis kita pilih menu line. Kita pilih simple, summary for groups of cases. Sama ya teman-teman, kita mencari rata-rata berarti kita pilih other statistic di sini. Untuk variabelnya berdasarkan usia. Kita masukkan, kita cek sudah sesuai apa belum, mean of values, oke, sudah sesuai, lanjut. Kategori yang kedua yaitu berdasarkan tingkat pendidikannya. Masukkan ke sini. Nah, sudah kita pilih, klik OK. Nah, di sini sudah terlihat tampilan diagram garisnya. Untuk mengetahui berapa persentasenya, kita klik 2 kali. Kita pilih Show Data Labels. Ini kita naikkan. Play. Close. Nah, di sini sudah terlihat rata-rata usia dosen berdasarkan tingkat pendidikannya. Untuk S2 ini rata-rata usianya itu ada 41,74 tahun, dan untuk S3-nya itu rata-ratanya itu 48,5 tahun. Nah, seperti itu teman-teman. Kita sudah mengerjakan semua poin-poin yang ada di soal latihan 2. Selanjutnya, kita bisa menyimpan
data kita di menu file, save as, terserah kalian mau menyimpan namanya apa, kita ketik saja contoh latihan 2 Applikom. Seperti ini ya teman-teman. Kita save. Nah, datanya sudah kita save, semua soal sudah kita kerjakan. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.